pernah diadakan sebuah lomba balapan mobil kalau nggak salah ya. Dan mobilnya dulu belum ada atapnya, lampunya nggak ada, belum ada safety belt gitu ya. Jadi kalau terjadi tabrakan orang pada mencelat. Itu gimana ceritanya zaman itu? Halo, jumpa lagi dengan podcast Kilometer Nol. Saya Roli Sijabat dan James Luhu 5. James Suhu 5 kembali hadir di episode ketiga. Kemarin 2 episode sudah hadir dengan tema-tema yang kelihatannya mendapat respon. Jadi kita terima kasih untuk para penonton ya, Bang James. Dan kita akan masuk ke tema hari ini. Temanya yang sangat menarik, yaitu tentang healing di zaman kolonial. Nantikan. Oke guys, beberapa hari lalu, long weekend ya, saya baru saja nih Bang, healing. Healing ke Bandung malah jadi nggak healing karena macet. Dan memang yang namanya Bandung, kemacetan bukan Sekarang udah iya ya, bukan hanya di ini kota, ya. tapi sampai ke pelosok juga macet. Kelihatannya memang zaman sekarang orang pada lelah untuk setelah mencari uang, mencari pencaharian di kota besar. Mereka pada punya mobil-mobil yang bagus gitu ya. Dan mereka mencari tempat-tempat yang kalau bisa terpelosok sekalipun. Sehingga sekarang ada istilah hidden games. Dan muncullah di postingan-postingan media sosial. Wah, kadang-kadang kita pengen juga. Nah, ngomong-ngomong Bang, kemarin healing kemana terakhir? Aku malah belum sempet healing gitu loh. Belum sempat healing ya? Karena agak kurang sehat, jadi waktu itu malah mesti istirahat di rumah. Oh, berarti memang itu healing beneran itu. Itu healing beneran, bukan healing rekreasi. Nah, Bang James, ini Bang James kan baru saja banyak punya buku yang mengenai roda setan, ya. Buku Kereta setan. Kereta setan ya. Kalau roda setan sih kalau nggak salah motor yang muter-muter itu ya. Iya, betul. Tong setan. Tong setan. Nah, tentang kereta setan ini itu kan penulisnya kalau nggak salah orang Belanda. Saya pengen tahu sebetulnya berdasarkan Bang James ya yang sudah membaca buku itu. Dulu itu zaman Belanda gimana healingnya sih? Atau memang zaman dulu mereka udah nggak perlu healing? Ya memang gini, sebelum mobil masuk ke Pulau Jawa, Ya. memang nggak ada yang namanya healing gitu loh. Karena kan mereka menggunakan kereta kuda kan. Oke. Nah, kereta kuda kan jalannya juga lambat. Mm-mm. Lalu pada jarak tertentu kudanya lelah sehingga harus ditukar. Fatigue lelah dia. Iya, hingga harus ditukar. Sehingga daya jelajahnya pun terbatas. Terbatas. Nah, setelah mobil datang, mobil kan punya kecepatan lebih tinggi, lalu juga jarak tempuh yang lebih jauh, sehingga mereka yang tadinya waktu masih zaman kereta kuda terisolasi di perkebunan yang di pedalaman atau di pabrik-pabrik yang agak terpencil, sehingga mereka nggak punya waktu untuk healing zaman itu ya, karena mereka terikat untuk berada di perkebunan yang terpencil atau di pabriknya itu. Nah, ketika mobil datang, apalagi setelah mobil dilengkapi lampu, mereka bisa pergi kemana-mana. Oke. Sehingga mereka artinya tidak terisolasi lagi di perkebunan, keluarganya bisa dibawa ke sana, mereka bisa ke kota. Demikian juga orang pabrik, lalu dokter-dokter itu semua. Setelah ada mobil, mereka punya perkumpulan kayak sekarang namanya clubhouse gitu loh. Oke. Di mana para profesional berkumpul, minum-minum atau apa, mereka healing di situ. Dan juga tadi karena jarak tempuhnya mobil itu lebih jauh, mereka juga pergi setelah bekerja 1 minggu, mereka weekend tuh pergi ke tempat-tempat pariwisata. Oke. Muncullah orang. Jadi kalau mereka udah lelah, mereka, dan itu dimungkinkan karena adanya mobil. Oke. Menarik sekali guys.
dengar cerita tadi Bang James, kita jadi ingat di beberapa kota seperti misalnya Malang, ada healingnya ke daerah Batu ya, jauh naik. Bandung, ada Lembang, ada Ciwidey gitu ya. Dan ini kelihatannya ternyata sudah dari zaman baheula saat mobil atau kendaraan otomotif ini hadir di Indonesia. Kalau nggak salah sekitar 1890-an lah ya. Iya, Ya, itu Bang, ya. ada 94. 1894. Atas. Nah, apa yang menyebabkan mobil ini bisa berkembang untuk dipakai sebagai alat untuk membuat segar ya, healing tadi ya. Kalau dulu mungkin kalau naik kereta kuda, kuda mungkin punya keterbatasan kan dia, lelah, capek. Kalau dipaksa terus dia akan metong gitu ya. Si kuda itu metong. Tapi setelah dengan adanya mobil, kemudian juga memang ada lampunya mobil. Awalnya Pak lampunya pakai kerosin ya, minyak Oke. tanah. Nah itu kalau kena angin atau kena hujan Mati. kan mati. Oke. Nah tapi ketika setelah 1904 mereka ketemu lampu yang pakai karbit. Oh. Sehingga lebih terang, Lebih durable lebih ya? tahan ya, durable. Oh. Jadi mereka bisalah Perjalanan malam. melakukan perjalanan malam dengan quote-unquote nyaman lah. Oke. Menarik sekali. Jadi guys yang memang sekarang menikmati banyak perkembangan ya, mobil-mobil sekarang kan udah tinggal duduk ya, dingin di dalam, atapnya ada. Kalau zaman dulu mungkin ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Apalagi saya pernah membaca juga, Bang James, pernah diadakan sebuah lomba balapan mobil kalau nggak salah ya. Dan mobilnya dulu belum ada atapnya, lampunya nggak ada, belum ada safety belt gitu ya. Jadi kalau terjadi tabrakan orang pada mencelat. Itu gimana ceritanya zaman itu? Nah ya tadi kita balik dulu sebelumnya. Ya. Memang kenapa kok begitu ada mobil kok berkembang sehingga orang bisa kemana-mana. Ya kita tuh berutang pada Dandels lah. Dia kan bikin jalan Anyer Panarukan itu yang 1000 kilometer. Nah karena ada jalan yang bagus, maka ketika mobil datang belakangan, ya mereka bisa memanfaatkan jalan itu secara penuh. Makanya mereka mau healing katakanlah dari Surabaya, tadi ke Malang, atau ke Banyu Biru, itu mereka bisa melakukannya karena memang jalanannya sudah bagus gitu ya. Nah kita memang berutang pada Dandels. Dandels tahun berapa tuh Bang? 1000 kan sebenarnya dia 1808 sampai 1811 di Indonesia. Nah dia sempat bikin jalan, waktu itu dia bikin sepanjang 1000 kilometer itu 2 lajur. Anyer Panarukan. Anyer Panarukan. Nah itu dipakai tapi rata-rata nggak sampai Panarukan. Mereka biasanya bergerak dari Surabaya atau dari Batavia. Jadi kalau dari Batavia mereka ke Puncak atau ke Bogor, ke Puncak. Lalu kalau dari timur kan banyak, ada Malang, ada Batu, ada Banyu Biru, ada macam-macam lah tempat. Sehingga mereka punya tempat healing gitu loh. Nah jadi tidak terlepas dari memang udah ada jalan yang memang memadai untuk dilalui mobil gitu. Memang kebayang ya guys, selalu tempat-tempat menarik itu adanya di tempat ketinggian. Mungkin kalau dulu Puncak ada namanya, dulu mungkin masih ada nggak tuh, Rindu Alam ya? Iya, Rindu. Itu kan di atas kan ya? Menjadi tempat untuk orang datang ke sana. Tapi tentunya kendaraannya harus yang bagus, kuat untuk nanjak, kuat untuk nanjak. Dan mungkin di zaman di zaman sekarang itu banyak orang tidak terbayang bahwa saat udah ada lampu, sekarang tapi lampunya udah pakai yang terang sekali, aman. Tapi setelah ada lampu, mobil bisa berjalan di malam hari ya. Betul. Kalau dulu kan kuda malam hari kabur, apalagi orangnya gitu kan, wah nggak kelihatan, bisa masuk jurang gitu ya. Tapi setelah dengan adanya lampu tadi karbit, si mobil bisa jalan di malam hari dan healing juga bisa dilakukan di malam hari. Menarik, yang namanya mobil sudah ada lampunya dan ternyata ini membentuk juga society, kelompok ya,
Nah, bahkan sampai pernah dilakukan lomba. Lomba, betul. Kalau nggak Ya. salah Bandung lagi apa? Batavia ke Batavia, Surabaya, Surabaya 800 km. 846 kilometer lah Nah, persisnya. bagaimana pencapaian saat itu? Apakah memang bisa tercapai? Pernah ada kecelakaan kah? Atau tidak tercapai itu lomba tersebut? Ya, jadi memang waktu itu dari salah satu majalah di Surabaya, dia mengadakan lomba Batavia Surabaya dalam waktu di bawah 24 jam. Oke. Nah, kenapa dia ingin melakukan itu? Karena waktu itu kalau naik kereta api dari Surabaya ke Batavia atau Jakarta, itu perlu waktu 2 hari. Kalau naik 2 hari kapal, ya? ya 2 hari. Dan karena nggak jalan malam kan kereta api. Lalu kalau naik kapal itu lebih dari 2 hari, naik kapal laut. Oke. Nah, kemudian dia berpikir tadi, bisa nggak sih mobil kalau disuruh dari Jakarta ke Surabaya Bisa lebih di cepat bawah nggak? 24 jam, bisa nggak? Tantangannya Dicobalah. itu. Ya, ya, Nah, ya. diadakan lomba, pesertanya cuma 2 mobil. Oke. Satu Charun, satu lagi dua-duanya mobil Prancis. Oke. Lalu mereka start dari Jakarta itu di daerah Matraman lah. Mereka berangkat jam 6 sore, mereka berangkat ke Ini tahun berapa, Bang? tahun 1911. Oh, 1911 ya. Belum 1911. lahir ya. Belum lahir. Ya, itu udah jauh banget lah. Belum lahir juga. Belum sama. Nah, mereka berdua lomba. Charun berangkat jam 6 persis, 16 perapat, disusul sama musuhnya berdua kan. Mereka balapan. Nah, rupanya mobil pertama Charun itu mengalami kecelakaan. Oh, di daerah? Mereka terguling di dekat Cianjur lah. Karena dulu jalannya tuh dari Batavia itu lewat Cibadak, Sukabumi, Oh, baru oke. ke Cianjur. Nah, di situ waktu deket Cianjur mereka kecelakaan terguling, semuanya terlempar keluar dari Mencelat. mobil ya. Karena belum pada pakai safety, belum ada ya. Belum ada sabuk Ya. pengaman. Lalu kemudian mereka mobilnya dikembalikan lagi ke posisi semula, lalu dicek lampunya oke, yang lain oke, kecuali pintunya agak sedikit susah dibuka. diperbaiki. Mereka masuk, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Nah, itu kira-kira waktu yang mereka perlukan untuk perbaikan itu 45 menit. Tapi kan udah disusul oleh mobil kedua kan. Ya. Mobil kedua menyusul. Lalu mereka mengejar dari Cianjur, mereka lewat Cimahi, mereka ke Bandung, ke Hotel Preanger. Mereka di hotel itu, dari situ mereka tahu kalau udah ditinggal mobil yang kedua udah mendahului. Udah melaju dia. Ya, melaju. Nah, dia buru-buru lah. Karena kebetulan daya kudanya lebih kuat mobil yang kedua, sehingga dia memanfaatkan setiap jalan lurus. Dia mesti kejar di jalan lurus, kalau nggak dapat kan. Kalau ya. Nah, kemudian tiba-tiba waktu dia mendekati Semarang, dilihat kok mobil kedua tuh berhenti di situ. Oh, berhenti. Berhenti. Terus dia deketin, nggak ada suara, nggak ada apa gitu ribut. Mereka sorak-sorak. Akhirnya mereka tinggal. Karena mereka mau mendahului kan, mereka tinggal. Baru kemudian ketika berhenti di pos berikutnya, mereka tahu bahwa mobil itu mengalami kecelakaan, tapi salah seorang wartawan yang ikut, kepalanya terbentur batu sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sehingga diputuskan untuk tidak melanjutkan. Akhirnya mobil pertama itu ngebut lagi. Nah, ternyata mereka sampai di Surabaya kira-kira dalam waktu 19 jam 26 menit. Jam. Wow. Kalau sekarang ini lewat tol berapa jam? Kalau lewat tol 10 jam. 10 jam ya. Tapi sebelum tol bisa nyambung sampai ke Surabaya, kita lewat jalan biasa, itu sekitar 20-an, hampir 23 jam malah. Kalau lebih jauh malah ya, lebih lama. Lebih lama. Karena kan jumlah kendaraannya lebih banyak. Ya. Nah, waktu mereka 1911 itu kan jalanan kosong kan. Kosong ya. Jadi mereka bisa mengembangkan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Sehingga mereka dari Batavia sampai Surabaya 19 jam. Kencang juga loh guys, 45 km. Ya, pada zaman itu ya, membayangkan remnya pada zaman itu kan belum Dan bisa dibayangkan Bang,
jalanan cuma ada mereka berdua. Tidak ada lampu jalan. Lampu jalan ada, Oh, lampu tapi jalan udah udah ada. Oke. Cuma tempatnya mungkin belum sebanyak. Oh, jaraknya berjauhan. Nah, jaraknya berjauhan. Tapi di beberapa tempat udah ada lampu. Menarik sekali guys. Ya, kita kembali ke masa-masa ketika mungkin leluhur kita aja belum lahir ya. Dan membayangkannya jarak. Kalau sekarang kan mobil itu kelihatannya kayak parkir macet. Kalau dulu kosong. Sehingga bisa melaju Batavia, Surabaya 19 jam. Tapi ada satu pertanyaan yang saya jadi terpikirkan. Dulu mobil itu pada pakai plat nomor nggak? Jadi gini, mobil pertama masuk kan tahun 1894. Iya. Waktu itu belum ada plat nomor, semua belum ada. Kayak sepeda gitu ya? Ya karena kan itu sesuatu yang baru juga. Oke. Jadi mereka bebas sampai kira-kira tahun 1900 mulai ada peraturan dibikin. Jadi setelah 6 tahun mobil di Pulau Jawa dibikin peraturan bahwa mobil nggak boleh jalan di jalan raya. Iya. Kecuali atas izin kepala karesidenan atau residen. Kalau dikasih izin baru. Nah, tapi waktu itu tahun 1900 tuh plat nomor itu belum terlalu diperhatikan, tapi ada beberapa yang udah menggunakan nama residen. Oke, sebentar dulu Bang. Ya. Jangan dilanjutkan dulu karena itu akan dibahas di episode selanjutnya. Berikutnya. Oke. Ya, guys, kelihatannya langsung terbuka ya. Yang kemarin baru healing ke Bandung macet, ternyata zaman kolonial juga sudah dilakukan healing. Tapi dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mobil juga masih belum ada lampu gitu ya. Kadang-kadang kecelakaan juga nggak ada yang nolongin, dia harus menolong dirinya sendiri. Dan tadi seperti saya bilang, plat nomor ada apa enggak? Tadi udah sedikit dikasih bocoran. Kita akan ikuti nanti di episode selanjutnya. Guys, dengan adanya mobil, jarak menjadi lebih jauh batasnya. Hari ini, jarak hampir bukan menjadi masalah. Orang bisa kemana-mana. Tapi yang penting, bukan seberapa jauh kita pergi, melainkan dari mana kita mulai. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kilometer 0. Sampai jumpa di awal perjalanan berikutnya.